Beberapa hari kemudian, Olive yang sedang fokus dengan ponselnya langsung terperanjat saat merasakan seseorang mengecup punggungnya yang terbuka. "Rick, apa yang kamu lakukan?" Lirihnya seraya menatap suaminya dari pantulan kaca di depannya tersebut. "Kamu sangat cantik, sayang," puji Rico saat menatap istrinya dari pantulan kaca. Wanita itu nampak mengenakan gaun pengantin berwarna putih, rambutnya yang disanggul ke atas menampakkan bahu serta leher jenjangnya yang terlihat putih mulus. "Sepertinya ada yang kurang," tukas Rico setelah mengamati penampilan sang istri. "Apa aku terlihat kurang cantik?" Olive langsung memperhatikan wajahnya di depan cermin. "Kamu sangat cantik sayang dan lebih cantik lagi jika memakai kalung ini." Rico nampak memasangkan sebuah kalung berlian dengan leontin masa kecil mereka. Olive yang melihat itu nampak terkejut. Dahulu ia sempat putus asa mencari leontin tersebut dan waktu itu ia langsung berpikir mungkin mereka tidak berjodoh karena leontinnya telah hilang. "Kamu menyimpannya?" Olive memegang leontin yang kini telah disatukan membentuk sebuah hati. "Tentu saja, aku selalu menyimpannya." Rico nampak memutar kursi Olive hingga kini wanita itu menghadap ke arahnya. "Maaf aku menghilangkannya waktu itu," tukas Olive dengan perasaan bersalah. "Jangan minta maaf, kamu tidak pernah bersalah sayang," sahut Rico, lalu mengangkat tangannya untuk membelai pipi istrinya itu. "I love you," imbuhnya lagi dengan menatap intens istrinya tersebut. Mereka nampak saling menatap hingga tanpa mereka sadari kini keduanya terlihat saling memanggut mesra. Ariana yang baru membuka pintu ruangan tersebut nampak mengulas senyumnya saat melihat kemesraan mereka. Namun kemudian ia langsung berdehem lalu memasang wajah galak khas seorang ibu yang sedang memergoki anak perempuannya diganggu oleh laki-laki. "Mom!" teriak Rico dan Olive bersamaan saat melihat sang ibu sedang berdiri di ambang pintu dengan tangan bersendekap. "Sepertinya kalian langsung menikah saja dan tidak perlu mengadakan resepsi setelah ini," cibir Ariana kemudian. "Jangan Mom!" teriak lagi Rico dan Olive bersamaan. Terus, Ariana masih menatap tajam mereka. "Baik, kita sudah siap kok. Acaranya akan dimulai kan?" Olive dan Rico langsung melangkahkan kakinya mendekati ibunya. "Ayolah Mom jangan marah," mohon Rico kemudian. "Dasar bandel, awas saja setelah ini tak memberikan Mommy banyak cucu," rutuk Ariana seraya memukuli putranya tersebut. "Iya selusin nanti Rico berikan," rayu Rico seraya menggandeng ibunya tersebut. Sedangkan Olive yang berjalan di belakangnya nampak terkekeh, ia bahagia mempunyai suami yang sangat menyayangi ibunya. Namun tiba-tiba ia langsung terkejut saat merasa tangannya digenggaman oleh tangan besar seseorang. "Daddy!" lirihnya dengan wajah terkejut, namun kemudian ia tersenyum lebar saat menatap ayahnya tersebut. "Kamu bahagia, sayang?" tanya Demian kemudian. Iya aku bahagia Dad," sahut Olive dengan wajah bahagianya. "Kalau begitu Daddy juga bahagia, percayalah meski Rico sangat manja pada ibunya tapi dia sosok yang sangat dewasa. Dia tumbuh dewasa sebelum waktunya dan mempunyai jiwa empati yang sangat tinggi. Sama orang lain saja dia tidak tega, bagaimana mungkin ia akan menyakitimu?" ujar Demian sembari melangkah menggandeng putrinya tersebut. "Daddy benar, saking empatinya dia menyerahkanku pada Kak Dean," sinis Olive yang sampai sekarang masih membenci perbuatan Rico tersebut. "Berikan dia kesempatan sayang, Daddy yakin dia pasti akan belajar dari pengalamannya," nasihat Demian. "Ini aku sudah memberikannya kesempatan, Dad." Olive nampak terkekeh menatap ayahnya tersebut. Sedangkan Rico yang sedari tadi mendengar obrolan sang ayah dan istrinya itu nampak menghela napas panjangnya. Ia merutuki kesalahannya dulu dan ia berjanji akan selalu membahagiakan wanita itu yang sudah berbesar hati memberikannya kesempatan kedua. Kemudian ia berbalik badan lalu melepaskan genggaman sang ayah pada tangan istrinya tersebut. "Mulai hari ini dia tanggung jawabku Dad, Daddy dan Mommy tenang saja," ucapnya meyakinkan sembari menggenggam erat tangan sang istri.
Kamu pria dewasa Rick, tentu kamu tahu segala konsekuensi setiap perbuatanmu dan Daddy percaya kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nasihat Damian sembari menepuk bahu putranya tersebut. Terima kasih, Dad. Rico langsung memeluk sang ayah. Setelah itu mereka segera berlalu menuju tempat di mana akan diadakan pernikahan serta acara resepsi. Setelah kata sah terucap dari para saksi, Rico nampak bernapas lega sekaligus terharu. Karena pernikahannya sekarang benar-benar disaksikan oleh keluarga besarnya. Beberapa saat kemudian mereka nampak berbaur dengan para tamu undangan. Sayang, aku ke belakang sebentar ya. Bisiknya pada sang istri. Mau kemana? Kebelet pipis, mau ikut? Goda Rico. Dasar mesum. Sungut Olive hingga membuat Rico terkekeh sembari berlalu pergi. Tak berapa lama Ali nampak mendekati Olive yang sedang berbincang dengan beberapa tamu undangan. Liv. Panggilnya, penampilannya nampak kacau. Al, kamu baik-baik saja? Olive sedikit khawatir saat melihatnya. Kamu pikir seorang pria yang ditinggal menikah oleh wanita yang dicintainya akan merasa baik-baik saja? Sahutnya dengan tersenyum sinis. Maafkan aku Al, kuharap kamu segera menemukan wanita yang tepat. Olive merasa iba. Tapi hatiku tidak bisa. Ali menatap nanar wanita itu. Al, kumohon. Baiklah, kalau begitu kuucapkan selamat ya. Semoga kamu selalu bahagia. Potong Ali, setelah itu ia berlalu pergi dengan perasaan kecewa. Maafkan aku. Olive nampak menghela napas panjang, seandainya Rico tak kembali mungkin ia bisa mempertimbangkan perasaan Ali. Selama 2 tahun ini hampir separuh waktunya ia habiskan bersama pria itu di kantornya. Ia juga sangat dekat dengan keluarganya terutama ibunya. Merasa moodnya sedang kurang baik, Olive langsung mengambil minuman yang tiba-tiba ditawarkan oleh seorang pelayan. Terima kasih. Ucapnya, kemudian ia langsung menengguk segelas jus jeruk kesukaannya itu hingga tandas. Pas sekali aku sedang menginginkan minuman ini. Gumamnya kemudian. Namun tak berapa lama ia merasakan tubuhnya mendadak berkeringat dan terasa panas. Apa acnya mati? Tanyanya pada seorang pelayan. Tidak nona. Sahut pelayan tersebut. Kenapa aku tiba-tiba merasa panas? Gumamnya dalam hati. Kamu baik-baik saja, nak. Tegur Ariana saat melihat putrinya tersebut nampak gelisah. Aku baik-baik saja Mom, hanya sedikit kepanasan. Apa Rico sudah kembali? Tadi dia pamit ke belakang? Tukas Olive. Sepertinya belum. Sahut Ariana setelah mengedarkan pandangannya. Baiklah kalau begitu aku akan menyusulnya. Tukas Olive kemudian. Tunggu di sini saja sayang, biar Mommy suruh orang untuk memanggilnya. Larang Ariana. Tapi aku kebelet pipis juga, Mom. Kekeh Olive. Baiklah, mau Mommy temani? Tawar Ariana. Tidak usah, Mom. Tolak Olive, kemudian ia segera berlalu pergi karena sudah tidak tahan untuk buang air kecil, sekalian ia ingin mencari angin karena tubuhnya semakin berkeringat. Rick. Teriak Olive saat melihat suaminya baru keluar dari toilet khusus laki-laki, namun ia tiba-tiba dibekap dari belakang. Tuh. Long. Teriaknya lagi namun ia langsung dibawa pergi oleh seseorang. Sedangkan Rico yang mendengar teriakan istrinya nampak terkejut. Sepertinya suaranya Olive. Kenapa minta tolong? Dengan perasaan khawatir Rico bergegas mencari sumber suara tersebut, bahkan ia langsung memeriksa toilet perempuan satu persatu. Setelah tak menemukan apapun ia kembali ke tempat resepsi. Mommy melihat di mana istriku? Tanyanya kemudian pada sang ibu. Bukannya dia menyusulmu ke toilet? Tanya balik Ariana. Astaga, Olive dalam bahaya. Rico langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Nak, apa yang terjadi? Teriak Ariana namun tak didengar oleh sang putra. Sayang ada apa? Tanya Damian menghampiri yang diikuti oleh Dean dan istrinya. Olive hilang. Sahut Ariana panik. Sementara itu Olive yang dibawa oleh seseorang menuju sebuah kamar hotel nampak terkulai lemas, ia juga tidak mengerti kenapa tubuhnya tiba-tiba saja tak bertenaga.
Aku sudah lama menyukaimu sayang dan hari ini kamu harus menjadi milikku. Ucap seseorang sembari melepaskan penutup kepalanya. Al-Ali. Lirih Olive terkejut, namun ia hanya pasrah menatapnya. Kamu tahu, cintaku begitu besar padamu, tapi kenapa kamu lebih memilih si brengsek yang sudah meninggalkanmu itu? Teriak Ali sembari menarik kedua tangan Olive lalu mengikatnya pada kepala ranjang. Itu bukan cinta Al. Tapi hanya obsesi dan aku tidak pernah mencintaimu, karena aku hanya mencintai Rico. Olive mencoba membujuknya dalam keadaannya yang tak berdaya, apalagi tubuhnya terasa semakin panas dan ia merasakan sangat bergairah saat ini. Pelak. Pelak. Sebuah tamparan mendarat di pipi kiri dan kanan Olive hingga meninggalkan kemerahan di sana. Persetan, malam ini kamu harus menjadi milikku. Hardik Ali kemudian membelai lembut lengan Olive. Sedangkan Olive yang tiba-tiba mendapatkan sentuhan lembut, tubuhnya semakin bergairah meski pipinya terasa perih saat ini. Sepertinya aku sudah tak sabar, sayang. Ali langsung mendekatkan bibirnya lalu menciumnya dengan kasar, bahkan ia tak segan menggigit bibir Olive saat wanita itu enggan membukanya. Tidak, kumohon. Jangan lakukan itu. Teriak Olive saat tangan Ali akan menyentuh gaunnya, tangannya yang diikat membuatnya tak berdaya untuk melawan. Berteriaklah sayang, suaramu sangat seksi. Aku sudah tak tahan sayang, ayo kita nikmati malam pertama kita. Ucap Ali, kemudian ia akan menarik gaun Olive namun tiba-tiba pintu kamar hotelnya dibuka dengan paksa. Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan pada istriku? Teriak Rico, ia langsung menarik tubuh Ali lalu memberikannya bogem mentah berkali-kali. Mengetahui istrinya dalam bahaya, Rico bergegas menuju ruang CCTV hotel tersebut. Setelah mengetahui keberadaan sang istri, ia segera mendobrak salah satu kamar yang ada di sana. Melihat istrinya sedang berada di bawah tubuh seorang laki-laki, amarahnya langsung memuncak. Ia segera menarik tubuh laki-laki itu lalu memukulinya bertubi-tubi. Rick, hentikan. Kamu bisa membunuhnya. Dean langsung melerai saat melihat keadaan Ali yang hampir saja meregangkan nyawanya. Sialan, sedikit pun aku tidak akan melepaskanmu. Umpat Rico menatap nyalang ke arah Ali. Setelah Ali diamankan oleh security hotel, ia segera melihat sang istri yang nampak sedang menangis dalam pelukan ibunya. Kamu baik-baik saja, sayang? Maafkan aku ya sudah lalai menjagamu. Ucapnya dengan perasaan bersalah. Rick, jangan mendekat. Olive langsung menghalau tangan Rico saat hendak menyentuhnya. Kamu baik-baik saja, sayang? Rico nampak terkejut dengan penolakan sang istri. Aku sudah kotor Rick, jangan sentuh aku. Teriak Olive di sisa tenaganya. Astaga sayang, ada apa denganmu? Rico nampak geram, seberapa jauh Ali sudah menyentuh sang istri hingga membuat wanita itu begitu trauma. Semuanya, tolong tinggalkan kami. Mohonnya kemudian sembari menatap keluarganya tersebut. Setelah mereka semua pergi dan menutup pintunya kembali, Rico kembali mendekati sang istri. Sayang, kamu baik-baik saja. Ucapnya kemudian. Aku sudah kotor, Rick. Teriak Olive histeris sambil mengusap bibirnya yang tadi dicium paksa oleh Ali, lalu ia mengusap lehernya dengan kasar dan juga tubuh lainnya yang sudah pria itu sentuh. Sayang, hentikan menyakiti diri sendiri. Rico langsung meraih kedua tangannya, lalu memegangnya dengan kuat. Aku sudah kotor. Rintih Olive. Aku tidak peduli sayang seberapa banyak bajingan itu menyentuhmu, bahkan seandainya kamu diperkosa pun cintaku tidak akan pernah berubah. Tegasnya kemudian. Maafkan aku. Olive semakin terisak. Aku yang minta maaf sayang, karena tidak bisa menjagamu. Tukas Rico, kemudian ia membawa istrinya ke dalam pelukannya. Ayo kembali ke kamar kita, jangan takut bajingan itu pasti sudah mendekam di penjara saat ini. Ucapnya kemudian sembari mengangkat tubuh istrinya itu lalu membawanya keluar dari kamar tersebut. Setelah sampai di kamar hotelnya, Rico langsung membawa istrinya itu ke dalam bathtub sesuai permintaan wanita itu. Bajingan sialan, harusnya aku menyingkirkanmu dari dulu. Umpat Rico saat ia baru keluar dari kamar mandi.
Riko terlihat sangat geram, suami mana yang tidak marah jika melihat istrinya hampir saja dinodai oleh pria lain. Tak berapa lama kemudian ia mendengar teriakan dari dalam kamar mandi hingga membuatnya langsung berlari mendatangi istrinya itu. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanyanya setelah membuka pintu. "Panas, Rick." Olive yang berada di dalam bathtub nampak mengiba pada suaminya itu, wajahnya terlihat memerah. "Astaga sayang, kamu kenapa?" Riko berjalan mendekatinya. "Apa pria brengsek itu memberikanmu sesuatu?" imbuhnya lagi. Olive langsung menggeleng. "Tadi setelah minum jus jeruk yang dibawa oleh pelayan, aku merasa berkeringat." Sahut Olive tak mengerti. "Sepertinya Ali sudah mencampurnya dengan obat sialan itu," ucap Riko yang langsung membuat Olive panik. "Bagaimana ini Rick, haruskah kita ke dokter?" mohon Olive. "Sayang, tidak perlu ke dokter. Anggap saja ini hadiah dari bajingan itu agar malam pertama kita semakin berkesan," sahut Riko dengan sedikit terkekeh. "Dasar mesum," cebik Olive, namun setelah mengingat bagaimana Ali dengan lancang menyentuhnya tadi, ia langsung mengangkat wajahnya menatap suaminya tersebut. "Sentuh aku Rick, bantu aku menghilangkan jejak pria itu. Aku jijik dengan diriku sendiri, apa kamu juga jijik denganku?" imbuhnya lagi. Namun Riko tak membalasnya, ia langsung membungkam bibir istrinya itu dengan ciumannya. Kemudian ia langsung mengangkat tubuh wanita itu dari dalam bathtub lalu membawanya keluar dari kamar mandi tersebut. Dengan masih saling memanggut, Riko meletakkan tubuh istrinya di atas ranjangnya. Kemudian ia langsung mengungkungnya. Selanjutnya hanya suara rangan dan desisan yang memenuhi kamar tersebut. Olive yang berada dalam pengaruh obat sepertinya tak cukup sekali baginya. Bahkan ia nampak lebih agresif mengimbangi sang suami. Keesokan harinya, pagi itu Riko nampak mengerjapkan matanya saat mendengar dering ponselnya. Kemudian ia segera meraihnya di atas nakas lalu menjawabnya. "Ya halo," ucapnya. "Pak, Anda dan Nyonya diharapkan datang ke kantor polisi sebagai saksi," ucap sang pengacara dari ujung telepon. "Istri saya masih trauma, saya akan datang ke sana sendiri," tukas Riko beralasan. Setelah itu ia memutuskan panggilannya. Tentu saja ia tidak akan mengganggu istrinya tidur, karena wanita itu hampir pagi baru terlelap setelah pengaruh obat perlahan hilang. Mengingat bagaimana percintaannya semalam, Riko yakin istrinya pasti sangat kelelahan. "Terima kasih sayang, kamu sudah memberikan malam yang hebat untukku," gumamnya. Setelah itu ia mengecup punggung terbuka istrinya yang nampak terlelap tidur dengan posisi memunggunginya. Riko segera beranjak dari tidurnya, lalu memunguti pakaian mereka yang berserakan di mana-mana. Setelah itu ia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Beberapa saat kemudian ia sudah rapi dengan setelan kemeja dan celana jeans. "Maafkan aku harus meninggalkanmu sebentar, sayang," gumamnya setelah mengecup kening istrinya tersebut. Kemudian ia bergegas pergi ke kantor polisi. Matahari sudah merangkak semakin naik, namun Olive sepertinya enggan untuk bangun. Sungguh ia sangat lelah, ia tidak menyangka bisa seliar itu semalam. Hingga membuat tubuhnya terasa remuk sekarang. Namun perutnya yang terasa keroncongan membuatnya mau tak mau harus membuka matanya. Ia nampak mengerjap, kemudian ia menoleh ke sisinya namun sudah kosong. "Rick!" teriaknya, tapi tak ada sahutan. "Kemana dia, Rick?" Olive segera beranjak dari ranjangnya, ia berjalan perlahan mencari keberadaan suaminya tersebut. "Apa dia pergi seperti dulu lagi?" rintihnya dengan mata berkaca-kaca, ia merasa dejavu dengan kejadian 2 tahun lalu. Saat itu setelah mereka menghabiskan malam panjang, keesokan harinya ia langsung ditinggalkan begitu saja oleh suaminya tersebut. "Apa kamu pergi karena merasa jijik padaku?" lirihnya, air matanya yang tadi mengembun kini langsung saja jatuh tanpa bisa ia tahan.